Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ira Prihapsari. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Kali ini kita akan berdiskusi kembali mengenai salah satu topik dalam keterampilan berbicara, yaitu ceramah. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud ceramah? Atau justru teman-teman sudah pernah mempraktikannya? Nah, kali ini kita akan mengulasnya lebih mendalam. Yang pertama, seringkali kita dibenturkan pada berbagai istilah. Ceramah, pidato, orasi, khutbah. Kira-kira dari keempat istilah ini, apakah semuanya sama atau ternyata berbeda? Ternyata dari keempat istilah itu berbeda loh teman-teman. Nah, apa ya perbedaannya? Ditilik dari pengertiannya, pidato berarti pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Sementara ceramah, pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai satu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Lain halnya dengan khutbah yang berarti pidato dengan menguraikan tentang ajaran agama. Lalu, orasi merupakan salah satu jenis pidato yang bertujuan untuk mempropaganda atau menggerakkan massa yang banyak. Nah, teman-teman semua, seperti pengertian yang sudah diuraikan sebelumnya, kita bisa sintesiskan bahwa keempat istilah itu berbeda, namun saling berkaitan. Pidato merupakan salah satu kemampuan untuk berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi. Sementara ceramah, orasi, dan khutbah merupakan jenis dari pidato. Kalau ceramah untuk menyampaikan informasi tertentu berupa pengetahuan atau wawasan baru kepada khalayak umum. Sementara untuk khutbah lebih menguraikan tentang hal-hal yang berbau keagamaan untuk meningkatkan ketakwaan. Kita bisa ambil contoh khutbah hari Jumat. Nah, sementara orasi ini lebih cenderung untuk mempropaganda atau melakukan ajakan dengan massa yang sangat banyak. Ceramah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Biasanya disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu. Menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan khalayak umum. Ada komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar, baik berupa dialog, tanya jawab, dan diskusi. Ceramah dapat disajikan menggunakan alat bantu. Ceramah memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. Ceramah dapat menghidupkan suasana dengan menggunakan gambar, cerita pendek, atau kejadian-kejadian yang relevan untuk memancing perhatian pendengar. Nah, pada bagian ini, untuk berceramah kita juga harus interaktif. Ceramah harus memiliki tujuan yang jelas. Ceramah yang disampaikan harus dapat mencapai klimaks. Artinya, kita harus menyampaikan secara lengkap. Ceramah harus dibatasi pada satu atau dua persoalan tertentu saja supaya lebih fokus. Ceramah juga mengandung humor supaya lebih menghidupkan suasana agar suasana tidak tegang dan bisa memberikan kesan yang tidak terlupakan bagi pendengar atau audiensnya. Dalam ceramah, kita bisa memanfaatkan materi-materi yang sudah pernah kita ulas sebelumnya, yaitu teks eksposisi dan teks eksplanasi. Informasi yang berada pada kedua teks itu bisa kita ambil sebagai materi untuk ceramah. Lalu, dalam ceramah, kita juga wajib menyampaikan informasi yang penting. Bagaimana ya informasi yang penting itu? Informasi yang penting merupakan informasi yang faktual atau berdasarkan fakta, nyata adanya. Kemudian aktual, informasi yang terkini. Misalnya saat ini kita semua sedang mengalami wabah COVID-19.
Nah, kita bisa ambil untuk materi COVID-19 ini sebagai materi di ceramah. Kemudian kita juga harus menggunakan bahasa yang efektif. Nah, di bahasa yang efektif ini kita dituntut untuk memberikan bahasa yang jelas, bahasa yang padat, singkat, dan bisa dipahami oleh orang banyak. Tentunya wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, penting bagi kita untuk mengetahui berbagai jenis informasi. Jenis-jenis informasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. Informasi yang menambah pengetahuan, misalnya tulisan tentang pergantian kurikulum, pendidikan, dan bencana alam. Informasi yang mengajari pembaca, misalnya teknik membaca yang baik, cara memasak sesuatu, cara bercocok tanam. Informasi yang menyenangkan pembaca, misalnya cerita pendek, karikatur, dan komik. Selanjutnya, informasi berdasarkan format penyajian. Ada 3 bentuk, yaitu berbentuk tulisan, gambar, maupun lisan. Informasi yang berbentuk tulisan bisa berupa artikel, karangan, resensi, karya fiksi, dan kolom. Sementara informasi berupa gambar bisa berupa ilustrasi, foto, karikatur, dan animasi. Lain halnya dengan informasi yang berbentuk lisan, ada pidato, ceramah, dan khutbah. Lalu, informasi berdasarkan lokasi peristiwa bisa kita kategorikan informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Informasi berdasarkan bidang kehidupan banyak sekali. Ada musik, ada sastra, ada budaya, ada pendidikan, iptek, kedokteran, dan lain-lain. Lalu, informasi berdasarkan kepentingan bisa berupa menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca, ataupun menyangkut perubahan pengaruh kehidupan pembaca. Dan yang terakhir, jenis informasi berdasarkan penyampaiannya bisa kita golongkan menjadi informasi yang disediakan secara berkala, informasi yang disediakan secara tiba-tiba, informasi yang disediakan setiap saat, informasi yang dikecualikan, informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan. Nah, teman-teman semua, setelah mengetahui berbagai jenis informasi, kita harus dapat memilah dan memilih informasi mana yang memang dianggap penting untuk kita ambil sebagai materi di ceramah, sehingga ceramah yang kita paparkan memang benar-benar dibutuhkan dan bermakna bagi audiens. Selanjutnya, kita akan mengulas mengenai unsur-unsur dan juga struktur ceramah. Unsur-unsur ceramah meliputi penceramah, pendengar atau audiens, materi ceramah, dan media ceramah. Penceramah berarti seseorang yang memang mumpuni dalam bidang tertentu atau seorang ahli dalam bidang tertentu. Kemudian pendengar dapat kita kelompokkan berdasarkan jenis sosialnya, atau mungkin jenis ekonominya, atau mungkin jenis pendidikannya, atau mungkin jenis usianya. Nah, kita bisa petakan itu supaya mudah berterima tentang ceramah yang kita paparkan. Lalu, materi ceramah harus benar-benar kita kuasai dan kita sampaikan secara interaktif dan menarik. Jangan sampai materi yang kita sampaikan itu membosankan atau juga membuat bad mood audiens kita. Nah, lalu media yang kita gunakan berarti alat bantu yang memang benar-benar bisa membantu berlangsungnya ceramah itu. Sebagai contoh, televisi, internet, radio, dan masih banyak lainnya. Kemudian, untuk struktur ceramah ada 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pada bagian pendahuluan diulas mengenai paparan umum atau gambaran umum tentang isu, permasalahan, atau pandangan umum penulis. Sementara pada bagian isi ada rangkaian argumen yang berisi tentang fakta-fakta dan juga pendapat. Sementara di bagian penutup ada penegasan kembali, simpulan, rangkuman, ringkasan.
Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya kita juga akan ulas mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat pada ceramah. Kaidah kebahasaan antara teks satu dengan teks yang lain sering kita jumpai kok mirip-mirip ya, sehingga membuat kita menjadi bingung. Tapi jangan khawatir, kali ini kita akan mengulas mengenai kaidah kebahasaan yang dominan yang terdapat pada teks ceramah. Yang pertama ada kata kerja imperatif. Nah, kata kerja imperatif ini sering digunakan dalam teks ceramah sebagai penanda bahwa memberikan ajakan atau memberikan himbauan atau mungkin seruan seseorang untuk melakukan hal yang kita inginkan, ya. Jadi karena kita berceramah untuk menyampaikan pengetahuan tertentu, sehingga sifatnya pun juga persuasif, sifatnya memberikan ajakan, memberikan himbauan. Kata kerja imperatif inilah yang bisa kita manfaatkan karena bisa berupa ajakan, bisa berupa seruan, bisa berupa perintah. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah teknis. Tentunya istilah teknis ini tergantung dari topik yang kita ulas dalam ceramah. Topik tertentu mungkin bisa kita jumpai berbagai istilah yang berkaitan dengan fenomena alam. Atau mungkin di bidang pendidikan kita juga mengenal istilah-istilah tentang pendidikan. Di bidang pertanian, nah kita juga mengenal berbagai istilah bidang pertanian. Jadi untuk istilah teknis itu berdasarkan topik yang kita angkat atau bidang yang kita angkat dalam ceramah. Lalu kita juga mengenal kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini sering kita jumpai kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang berkaitan dengan afeksi atau kognisi. Nah, misalnya mengkhawatirkan atau mencemaskan atau mungkin memikirkan atau mencintai. Nah, itu semua adalah kata kerja mental yang mungkin lebih cenderung ke afeksi gitu ya, atau mungkin cenderung ke kognisi, merenung. Nah, kemudian kita juga bisa menemukan kalimat majemuk pada kaidah kebahasaan ceramah. Nah, kalimat majemuk ini cenderungnya lebih ke kalimat majemuk bertingkat ya. Jadi kita akan menjumpai atau menggunakan konjungsi-konjungsi tertentu yang bisa digunakan untuk menyatakan sebuah hubungan. Misalnya ada hubungan bersyarat, ada hubungan yang menunjukkan urut-urutan waktu. Sebagai contoh, hingga, ketika, saat pagi, sesudah, sesampainya, dan lain sebagainya. Ada juga hubungan pengandaian, seandainya, sekiranya, kemudian apa lagi ya, banyak. Ada hubungan yang menyatakan tujuan, ada yang menyatakan kenyataan, ada juga yang menyatakan sebab akibat, atau juga mungkin alasan tertentu, ada yang menyatakan hubungan cara. Banyak sekali. Nah, nanti teman-teman silahkan cari saja kata kerja yang konjungsi, maksud saya konjungsi yang berkaitan dengan kalimat majemuk ini. Nah, cukup mudah. Itu saja sih kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks ceramah. Itu tadi adalah ulasan mengenai ceramah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan lebih membuka cakrawala pengetahuan kita mengenai ceramah. Nah, tentunya teman-teman juga harus bisa membedakan ketika diminta untuk berceramah apa yang harus disampaikan. Ketika teman-teman diminta untuk berpidato, nah bagaimana ya? Lalu ketika teman-teman diminta untuk khutbah, apa yang harus disampaikan? Dan juga ketika teman-teman memimpin sebuah orasi, apa ya dan bahasa seperti apa yang harus disampaikan? Nah, itu semuanya berbeda. Jadi teman-teman harus bisa menempatkan diri mana yang harus digunakan dan seperti apa materi yang harus disampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita jumpa lagi di lain waktu. Dan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.